Ya, kita akan update bagaimana proses evakuasi di Kabupaten Tanah Datar. Ada rekan Andri Saputra di sana. Andri, sudah sampai mana proses evakuasi hingga pagi ini? Ya Putri, dapat saya laporkan bahwanya saya saat sekarang ini berada di posko utama bencana banjir lahar dingin di posko bencana banjir, posko utama bencana di Kabupaten Tanah Datar. Saat ini saya sedang kegiatan di sini adalah kegiatan eh, untuk menginput data dari pencarian-pencarian tim SAR di lapangan nantinya. Di sini juga ada TNI Polri, ada tim Basarnas, juga ada tim dari pemerintahan daerah sendiri, juga ada BMKG yang memantau situasi udara, situasi cuaca pada saat ini. Saya saat sekarang ini bersama dengan salah satu narasumber yaitu Abang Andri. Bang Andri, Bang Andri ini adalah orang dari BMKG untuk memantau situasi cuaca agar tim SAR di lapangan dapat mencari korban yang masih hilang agar tidak terganggu dengan cuacanya. Langsung saja Putri bisa berbicara nanti langsung dengan Bang Andri. Ya, selamat pagi Putri. Apa sudah mendengar suara saya? Baik, sudah mendengar Mas Andri? Selamat pagi Putri. Ya, baik Mas Apakah Andri. sudah mendengar suara saya? Baik. Baik Mas Andri, kami sudah mendengar suara Anda. Mas Andri, hingga saat ini Ya. bagaimana kondisi atau situasi terbaru, Mas? Baik, dapat kami sampaikan, Putri, untuk wilayah Tanah Datar dan sekitarnya untuk pagi hari ini masih potensi untuk pagi hari ini secara real dapat kami sampaikan cerah berawan untuk sampai di siang hari. Nanti di siang hari ada potensi untuk pertumbuhan awan, lalu untuk di wilayah yang fokus kita untuk wilayah perbukitan atau wilayah Gunung Merapi. Untuk dapat kami sampaikan juga potensi hujan terjadi pada siang hingga sore hari, dan potensi yang puncaknya di siang hari setelah jam 1 siang, lalu untuk sore harinya menurun menjadi sedang tapi ada sesekali lebat, dan nanti malam hari akan berubah menjadi hujan ringan, dan untuk dini hari cerah berawan. Begitu Putri. Baik, kemarin sudah dilakukan modifikasi cuaca ya Mas Jenny. Seperti apa hasilnya? Tampaknya hari ini masih turun hujan di Kabupaten Agam, tadi sempat hujan ringan. Baik, untuk dapat kami sampaikan, kemarin kita melakukan TMC atau teknologi modifikasi cuaca di wilayah bagian selatan. Jadi kami kemarin berfokus ke wilayah selatan karena menurut perakirawan wilayah-wilayah selatan yang akan berpotensi menuju ke wilayah perbukitan atau Gunung Merapi. Begitu Putri. Baik, akan berapa kali nanti modifikasi ini dilakukan oleh pihak BMKG? Baik, untuk TMC sendiri sekarang sudah persiapan mulai dari jam 9 tadi sudah persiapan untuk take off langsung dari Bandara Internasional Minangkabau. Lalu untuk hari ini kemungkinan akan berpusat di wilayah timur laut dan di wilayah utara daripada perbukitan Marapi atau Gunung Marapi, begitu Putri. Baik, Mas Jenny mungkin bisa dijelaskan ya, ini kan sebenarnya sudah memasuki musim kemarau, namun tampaknya tidak begitu ya di Sumatera Barat. Fenomena apa yang kemudian sedang terjadi saat ini di sana? Baik, untuk dapat kami informasikan juga kepada masyarakat dan rekan-rekan wartawan bahwa untuk wilayah Sumatera Barat sendiri tidak termasuk dalam wilayah zona musim. Jadi wilayah Sumatera Barat sendiri punya kekhasan sendiri. Untuk wilayahnya tidak termasuk wilayah zona musim, walaupun ada musim kemarau, tapi lokalan di wilayah Sumatera Barat sangat kuat. Jadi untuk hari-hari ini terjadi belokan di wilayah Sumatera Barat, di mana itu berpotensi untuk terbentuknya awan-awan hujan berkumpulnya. Lalu di sini juga di wilayah perbukitan berpotensi untuk terjadinya awan-awan konvektif.
Di mana awan-awan konvektif inilah yang akan menyebabkan hujan-hujan yang intensitas lebat. Begitu, Kak Putri. Baik, Mas Denny, apakah banyaknya aliran sungai yang berada di Gunung Merapi ini yang kemudian memang potensi banjir bandang ke permukiman warga ini lebih besar, Mas? Apa yang bisa dilakukan? Baik, untuk posko pada pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya, kami berfokus kepada pencarian korban. Jadi kami fokus untuk bagaimana hujan di wilayah perbukitan atau wilayah pegunungan Merapi sebagai hulu dari sungai-sungai yang ada di wilayah sekitarnya untuk dapat kita pantau dan kita sampaikan kepada tim rescue atau SAR yang ada di lapangan yang sedang mencari korban yang masih belum diketemukan. Begitu, Putri. Baik, kalau mengingat dari aktivitas Gunung Merapi sendiri yang hingga kini masih terus berlangsung begitu, apakah kemudian bisa dinyatakan permukiman warga yang berada di aliran sungai, ada 24 aliran sungai di sekitar Gunung Merapi ini sebetulnya sudah tidak aman lagi begitu untuk dijadikan tempat tinggal? Baik, Putri, untuk kami sampaikan bahwa untuk wilayah Merapi sendiri memang belum dicabut statusnya, jadi masyarakat tetap harus waspada di wilayah tersebut. Dan untuk letusan sendiri untuk beberapa hari ini memang belum terjadi dan terjadi hanya hembusan. Lalu untuk material dari informasi dari rekan-rekan yang ada di lapangan masih ada material di atas Gunung Merapi dan itu sebagai sumber untuk kalau terjadi hujan yang lebat atau sangat lebat itu akan turun ke bawah sebagai seperti bola es yang semakin ke bawah akan semakin besar dan hujan bandangnya semakin bisa membuat porak-poranda di wilayah bawahnya. Begitu, Kak Putri. Oke, informasi sebelumnya kan BMKG sebetulnya sudah memberikan peringatan ya, jauh sebelum banjir bandang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Nah, kemudian ke depan nih, rekomendasi apa yang diberikan BMKG untuk pemerintah daerah agar bisa lebih mengantisipasi adanya potensi-potensi bencana alam seperti ini? Baik, Kak Putri, untuk BMKG sendiri sudah merilis tanggal cuaca ini peringatan dini dari siang hari untuk wilayah tanah datar dan sekitarnya. Untuk wilayah pegunungan sudah kami sampaikan untuk masyarakat dan stakeholder. Namun dapat kami sampaikan ke masyarakat untuk mengupdate informasi kami yang telah kami sampaikan dan kami sudah dapatkan di masyarakat masih kurang aware untuk mencari informasi cuaca. Jadi dapat kami sampaikan menitip di sini bahwa masyarakat harus lebih aware untuk cuaca ini untuk tetap memantau cuaca karena sekarang sudah setiap orang punya gadget untuk menginstal aplikasi kami yaitu Info BMKG. Di sana kita bisa melihat informasi BMKG secara aktual dan masyarakat untuk selalu aware dan tetap waspada dan memperhatikan informasi dari BMKG. Begitu, Kak Putri. Baik, terima kasih Mas Denny Andran selaku Prakirawan BMKG Minangkabau. Terima kasih informasinya. Dan saat ini pemirsa tampaknya informasi kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ini akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau dan nantinya Prabowo Subianto akan memberikan ataupun juga menyerahkan pemberian bantuan kepada para korban banjir bandang yang ada di Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Tanah Datar. Penyerahan bantuan ini kemudian ada sebanyak 20 ton beras dan juga 1.000 dus mie instan, lalu kemudian ada alat mandi, sepatu boot, obat-obatan dan juga selimut. Nah, saat ini sepertinya para jajaran Forkopimda ini tengah menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto yang rencananya pagi ini akan tiba di Bandara Internasional Bumi Indah Minangkabau, Padang. Nantinya juga Prabowo akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Danrem 032 kepada Menhan RI tentang data bencana alam di Sumatera Barat.
Kita masih akan nantikan kedatangan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Namun sambil menunggu kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One nanti akan kembali lagi bersama dengan rekan saya Ana Tealita.